Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu cara mengatasi gugup di dalam Islam. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah cara mengatasi gugup di dalam Islam. Mengatasi gugup dalam Islam dilakukan dengan meningkatkan tauhid, yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, kesulitan dan juga kemudahan. Semuanya yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ketika kita mengalami rasa gugup, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar rasa gugup diganti menjadi rasa mudah di dalam berbicara. Rasa berat di dalam berbicara diganti dengan rasa ringan di dalam berbicara. Makanya di situ Islam di situ mengatur segala hal di dalam kehidupan. Cara mengatasi gugup pun diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa di situ? Meningkatkan tauhid kita, yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rasa gugup kita di situ diganti dengan rasa mudah atau ringan di dalam berbicara. Yang nomor 2 di situ mengatasi gugup dalam Islam dilakukan dengan memperbanyak zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Zikir juga bisa menenangkan hati yang lagi galau, ataupun kita rasa gugup yang senantiasa menghampiri kita akan terasa lebih ringan dan bersih dari rasa gugup jikalau kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan zikir di sini mengingat, mengagungkan dan menyebut Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Banyak sekali zikir di sini yang senantiasa kita lakukan di sini. Salah satu contohnya kita membaca kalimat-kalimat thayyibah yang termasuk zikir. Kalimat-kalimat yang baik yang termasuk di dalamnya yaitu zikir seperti membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Seperti kita bersolawat kepada baginda Rasulullah dan juga membaca hamdalah, alhamdulillah.
dan juga zikir-zikir yang lain. Artinya dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong diri kita karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga akan mengingat kita dengan menolong kita saat kita mengalami kesulitan. Khususnya di sini yang kita bahas mengalami kesulitan di dalam berbicara atau gugup di dalam berbicara. Makanya di situ nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tenang di dalam berbicara. Rasa ringan di dalam berbicara. Berbicara tidak berat lagi, melainkan akan terasa ringan dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di situ mengatasi gugup di dalam Islam bisa dilakukan dengan cara berdoa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan yang namanya kemudahan, keringanan, kelancaran di dalam berbicara dan terhindar dari rasa gugup. Dan juga di situ bisa dilakukan dengan cara berwudu. Wudu di situ yang kita lakukan bisa menghilangkan rasa kacau hati, rasa gugup juga bisa hilang karena kita senantiasa ambil wudu dan bisa menenangkan hati, jiwa dan juga raga kita. Makanya jikalau kita sudah tenang di sini, biasanya akan lebih mudah dan ringan di dalam berbicara. Karena kompleksnya kehidupan mungkin yang masuk ke dalam diri seseorang, sehingga di sini pikiran bercabang kemana-mana. Makanya di sini dengan kita berwudu, segala sesuatu yang kita pikirkan di sini akan terasa lebih ringan di bawah. Sehingga di situ kita akan tenang dan terhindar dari rasa gugup. Doa utama yang diajarkan adalah doa Nabi Musa yang tertuang di dalam Al-Quran, Quran Surah Toha ayat 25 sampai 28. Doanya di situ, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Jadi di sini doanya sangat baik sekali, sangat manjurkan sekali karena di sini tertuang di dalam Al-Quran dan termasuk firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Toha ayat 25 sampai 28. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini termasuk kepada doa Nabi Musa. Makanya di situ, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita. Artinya lapang di sini luas. Salah satu contohnya, dadanya mungkin terisi sesuatu yang banyak. Yang termasuk di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Makanya di sini supaya kita tidak sesat di dalam memikirkan dunia yang terlalu banyak dan juga kompleks, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kelapangan dada kita. Dan juga di situ, dan mudahkanlah untukku urusanku. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ mudah bisa berarti ringan dan tidak berat di dalam membawa urusan-urusan kita.
Termasuk di sini di dalam berbicara tidak berat melainkan ringan dibawa. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar supaya dilepaskan kekakuan dari lidah kita. Ini senantiasa berhubungan dengan berbicara yang ringan dan juga tidak berat di dalam menyampaikan sesuatu. Jikalau seseorang sudah berbicara ringan, mudah, tentunya di situ seseorang akan merasa lebih mengerti apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Makanya di sini penting sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melepaskan kekakuan dari lidah kita di dalam menyampaikan sesuatu, agar mereka mengerti perkataan kita. Itulah berkaitan dengan mengatasi gugup di dalam Islam. Di sini terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama di sini meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua di sini memperbanyak zikir kita. Yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah terdapat di dalam Al-Qur'an. Dan yang selanjutnya dengan cara berwudu. Cara mengatasi gugup dalam Islam yang selanjutnya di sini, sholat dan membaca Al-Quran. Melaksanakan sholat termasuk sholat hajat dapat memberikan ketenangan batin. Setiap sholat yang kita dirikan, setiap sholat yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala di sini tentunya akan membawa ketenangan di dalam hati kita dan juga di dalam raga kita. Makanya di sini keutamaan orang yang melakukan sholat akan mendapatkan ketenangan hati dan juga ketenangan jiwa dan raga. Setiap orang yang mendirikan sholat di sini, maka hidupnya akan terasa lebih ringan, termasuk di sini di dalam berbicara. Akan terhindar dari rasa gugup di dalam berbicara. Makanya sholat dan membaca Al-Quran menjadi perantara tenangnya hati, dan ketika berbicara akan terasa ringan dan tidak gugup lagi untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau dakwah dan juga berbicara dengan sesama. Makanya di situ sholat dan membaca Al-Quran memberikan ketenangan di dalam hati kita, sehingga kita di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain akan terasa ringan dan terhindar dari rasa gugup. Yang selanjutnya cara mengatasi gugup di dalam Islam di sini, selanjutnya berpikir positif, husnudzon. Menghindari pikiran negatif dan berbaik sangka bahwa Allah akan membantu. Jadi kalau misalkan kita senantiasa pasrahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan mengurus semuanya. Makanya tawakal di sini penting sekali, berdoa, berusaha dan juga tawakal sangat penting sekali agar supaya urusan kita lebih mudah. Karena segala sesuatu yang memegang kendali kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini dengan terhindarnya diri kita dari rasa gugup di dalam berbicara. Allah akan hilangkan rasa gugup kita di dalam berbicara kalau kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menenangkan hati dan raga kita
jikalau kita sepenuhnya bergantung kepadanya dan memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini berpikir positif selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor selanjutnya, cara mengatasi gugup di dalam Islam di sini, persiapan diri. Dalam Islam, persiapan latihan adalah bagian dari ikhtiar untuk menghilangkan gugup. Artinya seseorang di sini di dalam berbicara tentunya ikhtiar terlebih dahulu. Makanya di sini saya katakan doa, ikhtiar, dan tawakal. Lakukan secara istiqomah. Lakukan juga secara semangat di dalam melakukan sesuatu. Artinya kita kedepankan semangat. Jangan lupa, jangan tinggalkan 3 hal ini. Doa, ikhtiar, mempersiapkan diri atau latihan berbicara, sehingga di sini bisa hilang rasa gugup kita, dan kalau berbicara akan terasa ringan di mulut, ringan di hati seseorang yang menjadi lawan bicara kita, ringan di hati juga kita, sehingga kita menyampaikan sesuatu mudah dipahami, mudah dicerna, dan orang akan terasa senang ketika kita mendengar pembicaraan kita yang lancar, mudah, dan juga ringan. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi waliman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.